Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, selamat bertemu kembali dengan Sapa Mama Ke Channel. Belum lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu support channel Sapa Mama Ke dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi dari video-video Mama Ke yang baru. Sobat YouTube semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Dan jangan lupa selalu bersyukur. A few moments later. Dalam kesempatan ini kita akan sharing terkait dengan garment industri ya sobat semuanya, yaitu bagaimana sih proses mereka untuk di sewingnya itu untuk menjahit sebuah produk. Nah, di sini sudah sama-sama kita lihat ya sobat semuanya, suasana produksi sewing. Di sini banyak bertumpuk baju-baju yang mana ini adalah sedang dijahit. Dan sebelum mereka melakukan proses jahit, tentunya ada sebuah plan atau layout yang mana ini biasanya dilakukan oleh kabak ataupun pengawas sewing tersebut. Nah, proses per proses mereka ikutin, mereka jalankan dengan sampel yang ada. A few moments later. Misalkan posisi harus jahit, awalnya harus ada bagian yang jahit kra, ada yang bagian badan depan, ada yang bagian badan belakang. Biasanya step demi step dari belakang ke depan itu akan dikerjakan secara berurutan sampai di depan ya sobat semuanya. Dan sebelum ini dilakukan biasanya diadakan sebuah PP meeting. PP meeting adalah pre-production meeting ya sobat semuanya. Nah, nanti di video selanjutnya by request kita akan bahas ya, di dalam PP meeting itu membahas apa saja. Nah, kali ini kita akan fokus membahas yang di sewing saja ya sobat semuanya. Biasanya mereka itu bekerja sesuai dengan planning yang ada. Contoh misalkan ada beberapa land. Nah, mereka akan jalankan sesuai production plan yang sudah disetting oleh bagian PPIC. Misalkan buyer A atau style A akan dijalankan di land 1 atau land 2. Mereka akan compare dengan output yang mereka bisa. Jadi mereka udah ada deadline dengan kuantiti segini, itu kira-kira mereka harus selesai dalam berapa hari ya. Misalkan ada kuantiti 1000, kalau mereka output sehari 500, nah berarti dalam waktu 2 hari sewing itu sudah harus selesai. Nah, setelah sewing selesai, tentunya di dalam sewingnya itu ada QC. Nah, QC-nya itu mereka adalah melakukan kontrol quality, yang mana biasanya dilakukan di dalam sewingnya itu yang disebut dengan inline inspection. Nah, setelah dia biasanya QC, mereka akan sampai ke finishing. Biasanya dilakukan buang benang, setelah itu dilakukan packing. Setiap operator memiliki tugas masing-masing sesuai dengan proses yang ada tentunya ya sobat semuanya. Dan di sini tidak lepas dari kontrol seorang pengawas sewing, karena quality tetap harus dijaga untuk tetap kita mendapatkan order dari buyer yang sudah jalan di factory kita. Biasanya beberapa brand itu jalan di sebuah company atau sebuah factory yang mana mereka sudah bagi-bagi di dalam beberapa line. Beberapa ada line 1, line 2, line 3, itu biasanya tiap brand itu mendapatkan jatah masing-masing sesuai dengan order yang mereka terima dari buyer masing-masing. Disinilah tentunya fungsi sebuah planning adalah sangat, bisa dibilang sangat menentukan ya, sangat menentukan produk tersebut akan selesai on time atau tidak. Nah, planning sangat berperan, tentunya bekerja sama dengan pengawas dan juga
kabak atau bisa disebut juga supervisor. Jadi benar-benar harus di-maintain agar barang-barang yang akan dikeluarkan itu kalau untuk lokal ya, kalau yang untuk ekspor yang akan diekspor itu tidak akan terlambat. Nah, di dalam proses seperti ini biasanya ada kendala-kendala yang mana contoh misalkan sampel modelnya seperti ini jahitannya, namun produksi ada kendala agak kesulitan. Nah, biasanya di sini akan diadakan sebuah diskusi dengan buyer. Oh, misalkan nih, kalau saya jahit teknisnya seperti ini, kita akan kesulitan nih. Contoh misalkan kalau kita jahit button. Nah, button itu biasanya lubangnya itu kita yang sering lihat tuh ada 4 ya, ada 2 juga. Terkadang ada beberapa buyer yang kita untuk jahit buttonnya itu harus benangnya silang. Namun ada beberapa juga yang benangnya itu harus horizontal ataupun vertikal. Nah, di sini kita bisa discuss case by case. Misalkan kalau benangnya silang, oh jarum akan patah terus. Nah, itu kita bisa sampaikan ke buyer dan kita pun sebagai buyer itu akan memperhitungkan mana looknya yang bagus dan konsekuensinya dari beberapa sisi yang kiranya tidak menyulitkan ke berbagai pihak, namun tidak juga jelek untuk secara seni atau secara model. Itu semua bisa didiskusikan. Nah, di sini tentunya peran dari seorang QC itu sangat besar sekali ya untuk selalu kita berdiskusi setiap kita ada masalah di produksi. Satu hal yang perlu sangat diperhatikan adalah untuk benang jahit. Nah, benang jahit itu tentunya harus matching ya sobat semuanya. Tidak boleh. Ada beberapa yang minta kontras, itu ada by request ya. Jenis-jenis benang jahit pun beda-beda ya, mau 40/2 atau 60/3 itu tergantung request dari buyer tersebut. Beberapa jenis fashion A few moments later. itu beberapa jenis model itu tentunya memiliki proses yang berbeda-beda. Terkadang makanya satu line itu satu model itu hanya bisa ada yang bisa dikerjakan cukup beberapa orang. Namun kalau prosesnya sedikit ya orangnya sedikit. Namun kalau proses untuk jahit model itu banyak yang stepnya harus dikerjakan, tentunya memerlukan banyak operator dari sewing tersebut. Dan tugas dari QC itu tidak hanya untuk misalkan kita cek ya bagaimana quality dari garment tersebut, namun mereka juga harus fokus dan juga mereka harus paham betul bagaimana barang tersebut di packing rapi, posisinya kayak stiker atau hang tag itu di mana, QC juga harus tahu ya sobat semuanya. Nah, setelah sampai depan, setelah selesai di QC, A few moments later. mereka akan siap packing dan siap untuk dikirim atau mungkin diekspor, tergantung dari brand tersebut lokal atau ekspor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mungkin sebelum itu packing adalah cara lipat ya sobat semuanya. Cara lipat garment itu memiliki model yang berbeda-beda tergantung dari jenis baju, misalkan celana ataupun atasan, dan posisi dari pasang-pasang kayak barcode, stiker atau segala macam itu pun berbeda-beda. Nah, sebelum untuk melakukan pengiriman kepada pihak buyer atau sebelum diekspor, tentunya seorang QC harus melakukan final inspection. Nah, di situ quantity harus 100%, namun ada beberapa buyer yang hanya cukup berapa persen, mungkin 60-80% itu sudah bisa di QC. Bahkan ada beberapa buyer di final, bahkan ada beberapa buyer yang mereka itu benar-benar harus sudah di packing 100%, karena buyer itu harus benar-benar melihat bahwa semua yang dilakukan factory adalah sudah follow dari
LNP atau aturan dari buyer tersebut. Ada beberapa yang order-order itu di packingnya pakai karton, namun ada beberapa yang ada pakai karung. Beberapa buyer lokal ya cukup pakai plastik hitam, karung, dan ada yang mereka dikirimnya ke gudang dari buyer tersebut. Namun ada juga yang minta dikirim ke toko-toko buyer tersebut. Dari sisi factory itu benar-benar harus mempersiapkan material ready-nya. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah jalan produksi namun material kita ada yang kurang. Contoh, misalkan label belum datang atau kancing belum datang. Nah, itu akan sangat menghambat sekali karena kalau segala sesuatu udah masuk line, misalkan material contohnya washing label itu belum datang, sedangkan washing label misalkan prosesnya pertama, maka dia akan stuck dan itu tidak akan ada output sampai di depan. Makanya kenapa di sini adalah fungsi kesiapan material itu adalah sangat penting sekali, dan biasanya untuk factory yang mereka planningnya bagus, sebelum material benar-benar komplit mereka tidak akan jalankan produksi karena hanya akan menghambat. Contoh, misalkan awal-awal kita anggapannya sudah komplit, namun setelah di tengah-tengah ternyata tidak komplit, otomatis yang lainnya kita sudah singkirkan, ternyata yang kita sudah lakukan awal itu tidak bisa jalan karena terhambat belum komplitnya material. Nah, di sini akan menyebabkan delaynya sebuah order. Nah, ini adalah perlu sangat-sangat diperhatikan. Selain kecepatan dari operator, quality yang harus dijaga, dan material tentunya juga sangat berperan sekali untuk mensupport jalannya order dari factory tersebut. Nah, di sini perlu adanya komunikasi antara bagian gudang, antara purchasing, antara segala aspek, segala departemen harus berkomunikasi secara baik. Sebagai factory harus memperhatikan aturan-aturan setiap masing-masing buyer ya. Contoh misalkan jika kita akan melakukan inline inspection ataupun final inspection, itu ada beberapa buyer yang jika kita sudah request ke buyer, contoh QC harus datang tanggal sekian. Jika memang barang itu belum ready tapi QC itu sudah datang, itu terkadang ada beberapa buyer yang akan memberikan penalti kepada kita dan hitungannya itu dalam dolar. Makanya di sini adalah fungsi dari production plan dan bekerja sama dengan factory manager tentunya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita sudah booking QC untuk inland ataupun untuk final namun barang kita tidak ready. Nah, itu adalah sangat sayang sekali, yang mana kita akan mengeluarkan cost yang di luar dari ekspektasi tentunya. Nah, makanya di sini adalah benar-benar harus sama-sama merasakan tanggung jawab yang sama untuk barang tersebut siap di QC, siap di inland, siap di final, dan siap untuk dikirimkan. Di kesempatan lain kita akan bahas beberapa hal lagi ya sobat semuanya, karena banyak request terkait dengan industri garment, beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa sharing di lain video. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, tetap semangat, salam sehat.